Oke, semangat pagi Bapak Ibu semua. Saya Nanang Nuriat dari Sistem Control Developer Plan. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang dashboard monitoring top down project 2020 yang saya terima berupa data master seperti ini. Nah, di sini adalah registrasi project top down tahun 2020 dengan total project sekitar 12 project dan beberapa ada yang bercabang, dimulai dari nomor stream, judul, departemen pengusung, detail, target, investasi. Dan di investasi tersebut saya sih inginnya itu dalam bentuk rupiah, tapi mungkin bisa Bapak Ibu rubah sesuai kebutuhan. Dan kemudian di sini ada note, start dan end, ada beberapa kolom member dan progress. Nah, dari data tersebut saya konversi menjadi dashboard seperti ini sesuai dengan permintaan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang setiap elemen yang ada di dashboard ini. Yang pertama adalah judul project atau nama project. Nah, di sini sudah jelas. Dan yang kedua adalah deskripsi project. Dan yang ketiga adalah ini untuk elemen yang pertama di sini adalah progress bar. Jadi semua project yang berkaitan dengan project sekarang totalnya itu sudah mencapai berapa persen gitu. Jadi semua aktivitas dalam proyek tersebut sudah dilakukan dan sudah mencapai mana di sini bisa kelihatan. Dan nanti si garis hijau ini akan naik sesuai dengan progres yang sudah selesai. Kemudian di sini ada 5 radial bar yang menunjukkan statusnya masing-masing. Di atasnya adalah nama aktivitas dan ini adalah progres aktivitas. Jadi si radial bar ini akan terisi sesuai dengan persentasenya setiap aktivitas tersebut. Dan di tengahnya, indikator tengahnya dia akan berubah sesuai dengan aktivitas tersebut juga. Jadi mengikuti yang di bawahnya juga mengikuti. Jadi kita tahu mana yang complete, in progress, dan waiting. Kemudian untuk elemen yang berikutnya adalah project launch date. Nah, di sini kita bisa melihat berapa hari lagi sih dari sekarang itu project bakalan go live gitu. Jadi di sini ada indikator 181 hari lagi menuju go live, dan go live itu bakalan ada di tanggal 1 November 2020. Dan perhitungan ini adalah berdasarkan planning yang nanti bakalan Bapak Ibu input. Untuk elemen selanjutnya adalah grafik benefit. Jadi yang tadi saya katakan, saya lebih prefer Bapak Ibu menginput di data master investasi ini dalam bentuk rupiah saja atau angka realnya. Jadi tidak seperti ini, supaya bisa dimunculkan di sini. Nah, di sini juga ada 5 activity yang akan otomatis terisi sesuai dengan yang Bapak Ibu input. Kemudian di sini ada opportunitas atau aktiviti-aktiviti yang sudah melampaui atau belum melampaui atau sesuai dengan schedule. Seperti di sini ada build project. Untuk deadline-nya tanggal 30 Juni dan dia masih punya waktu spare sebanyak 60 hari. Minus ini menandakan bahwa kita masih punya waktu sebanyak 60 hari sebelum deadline. Dan untuk membuat sketsa ini tepat waktu. Untuk desain kita over waktu sekitar 25 hari atau kita melebihi deadline. Dan di sini nanti bakalan ada catatan-catatan kalau Bapak Ibu isi nanti bakalan muncul di sini. Ini untuk PIC-nya, dan waiting ini adalah yang belum masuk tahap pekerjaan. Biasanya ini bakalan ngelink ke sini waiting. Kemudian di sini ada launching, tapi kenapa di sini tidak termuat? Itu dikarenakan saya hanya memasukkan top 5 atau 5 tertinggi dari activity yang nanti bakalan Bapak Ibu masukkan. Elemen berikutnya di sini ada show activity from.
Nah, show activity from ini bisa Bapak Ibu pilih berdasarkan all that, akan memunculkan semua activity, dan today akan memunculkan hanya activity tertentu saja dimulai dari tanggal sekarang. Misalkan tanggal sekarang adalah tanggal 4 Mei, maka di sini akan munculkan activity selanjutnya apa sih setelah sekarang gitu. Meskipun activity tersebut belum selesai, dia tidak akan dimunculkan di sini karena udah melewati due. Seperti desain ini sudah melewati due, dan untuk memunculkan semuanya maka kita harus menggantinya dengan all that. Oke, elemen yang selanjutnya di sini ada progress all project. Jadi progress all project ini adalah list dari sini dan persentasenya di sini. Jadi ini tabelnya, ini grafiknya. Semua project yang ada di sini bakal otomatis terisi ketika Bapak Ibu mengisi project. Nanti akan saya jelaskan setelah sesi ini cara pengisian project dan bagaimana project itu berkaitan dengan dashboard di sini. Dan ini adalah detail dari project, dummy project tersebut. Oke, kita akan masuk ke tahap cara mengisi, membuat project baru supaya bisa masuk ke dashboard project ini. Yang pertama bisa kita lihat di sini adalah dummy project dan dia bakalan ada di sheet tersebut. Nah, ini adalah bentuk label dari dummy project yang kemudian dirender menjadi dashboard seperti ini. Dan dia juga akan ada di list ini yang bisa kita pilih menggunakan drop down, dan dia juga akan ada di sini dan di sini. Ini akan masuk secara otomatis dengan cara memasukkan project tersebut atau mendaftarkannya. Bagaimana cara mendaftarkan projectnya? Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada template. Di sini adalah kosongan. Dan untuk mendaftarkan project baru, misalkan kita akan membuat project nih. Kita akan memilih project nomor 4 dengan streamnya cost dan implementasi OBOL. Kita klik kanan di template, move or copy, kemudian klik nomor 2. Ini karena di sini before sheet. Jika kita selektornya ada di template, dia tidak akan masuk ke dashboard project. Jadi klik di bawah template, jangan lupa create copy karena kalau tidak dia tidak akan mengcopy template tersebut. Oke. Nah, project baru sudah masuk dengan nama template 2 dan bisa kita lihat di sini dia ada update template 2. Di sini juga ada update template 2. Dan di sini juga akan ada update template 2. Jika kita pilih, maka di sini akan kosong karena template 2 ini masih kosong. Bagaimana cara Bapak Ibu mengisinya? Yaitu yang pertama, registrasi dulu semuanya di kolom ini dengan mengacu pada data master yang ada di sini. Oke, akan saya coba mulai mencontohkan satu cara input. Kita akan mengisi nomor project yaitu nomor 4. Streamnya cost. Project name-nya di sini. Jika ingin mempermudah, Bapak Ibu bisa mereferensi dengan klik sama dengan masuk data master dan klik di sini enter, maka dia akan otomatis. Untuk departemen juga sama. Nah, untuk yang mempunyai lebih dari satu sel ini biasanya si Excel akan error seperti ini. Cara membetulkannya yaitu dengan menghapus bagian belakang dari sel tersebut, yaitu kita ambil bagian depannya saja, klik enter. Nah, untuk detail top down kita klik di yang sejajar dengan implementasi overall, jangan lupa samakan dengan judulnya, parameternya juga, target
target juga sama, dia memiliki 1. Jika tidak error dibiarkan, jika error maka cukup hapus bagian ininya, itu akan bernilai sama. Investasi, kita masuk sini, harusnya ini dalam rupiah, dalam rupiah. Dan untuk notnya kita masuk obol, notnya kosong, nggak apa-apa. Start date-nya obol sini. Jika value jangan lupa dihapus, dan ini juga masukkan di sini sama, jika value juga dihapus. Untuk member, nah di sini untuk pengisian member, kita lihat di sini membernya ada sekitar 6. Kita klik untuk member yang pertama dan value, dan jika kita mereferensi satu-satu itu akan lama. Jadi triknya adalah Bapak Ibu masuk ke sini, klik and drag, kemudian merge-nya dihilangkan dan tarik di sini, kemudian tarik ke bawah. Ini akan mengenerate member-member yang sama dari atas. Dan dari sini, dari template ini Bapak Ibu pilih yang atas maupun yang bawah, tapi saya sarankan sesuai dengan depannya, yaitu implementasi obol, yaitu dari sini dan drag sini, hapus yang tidak perlu. Nah, untuk progresnya diisi sesuai dengan progres yang ada di sini, sesuai dengan projectnya. Oke, untuk detailnya sudah selesai, dan jangan lupa untuk merename ini sesuai dengan namanya, implementasi obol. Karena namesheet ini terbatas panjangnya karakternya, jadi Bapak Ibu input manual yang penting related atau berhubungan dengan projectnya. Contohnya seperti ada project yang namanya panjang seperti ini, Bapak Ibu silahkan pilih yang merepresentasikan project tersebut. Contohnya SHP digitalization atau e-tagging atau excellent apa seperti itu. Jadi seperti ini juga karakter garis miring ini tidak akan diterima kalau kita masukkan di sheet name. Jadi Bapak Ibu harus merename projectnya menjadi flexible lane atau IBC seperti itu. Jadi keterbatasan dari sheet name. Nah, setelah kita masukkan detail dan nama projectnya ke sini, kita berarti sudah berhasil menginsert satu project dan sudah terdaftar di dashboard. Di sini masih template 2 karena selektor tadi masih berisi template 2, dan ketika diklik sini ini sudah tidak ada, jadi tinggal klik obol. Dan di sini pun sudah ada implementasi obol. Untuk progresnya semuanya sudah masuk, tinggal bagaimana cara kita mengisi activity dan planning aktual, progress, PIC, benefit, dan lain-lain. Oke, yang pertama, misalkan saya punya activity 1. Dia tidak akan langsung masuk ke sini. Itu dikarenakan kita belum mendaftarkannya di sini, top activity. Misalkan ini nomor 1, maka dia otomatis terdaftar di activity dan statusnya waiting. Kenapa statusnya waiting? Itu karena kita belum ada progress dan belum ada planning serta aktual. Kita coba isi planning aktual, misalkan si activity 1 ini mulai di tanggal 1 Februari. Kita input di sini dengan DD MM YY. Nah, kita input isi dengan DD MM bulan 2
yaitu Februari, YY tahun 2020. Kita sudah punya satu planning, dan misalkan planning ini 2 bulan, kita masukkan end date Maretnya atau tengah-tengahnya boleh, yang penting bulannya sesuai dengan atasnya, yaitu bulan 3 dan tahun 2020. Maka kita sudah mempunyai planning dari activity 1. Kalau kita lihat di sini, kita sudah punya deadline-nya 15 Maret. Dan di sini masih merah 0 days karena Maret itu kita sudah terlewat ya. Di sini sudah terdaftar. Kita akan coba melengkapi tabel ini. Kemudian kita punya activity 2. Activity 2 kita coba mulai di bulan April atau dimulai setelah aktivitas selesai di bulan Maret 2020 sampai Mei itu awal Mei 01, 05, Mei 5, 2020. Nah, di sini ada gap, tapi si dashboard ini tetap merepresentasikan mulai tanggalnya di sini dan akhir aktivitinya di sini. Jadi dia akan tetap menghitung itu dan akan mengabaikan kolom ini. Nah, kita udah punya 2 activity dan jangan lupa mendaftarkannya. Kemudian PIC-nya siapa? Misalkan PIC di sini NDS. Maka di dashboard dia akan muncul dan overday-nya masih waiting. Itu dikarenakan di implementasi OBOL ini belum ada activity sama sekali. Jadi kita akan coba mengisi activity untuk start date-nya sesuai, contohnya, dan finish date-nya sesuai, contohnya. Kemudian activity kedua start date-nya ternyata kita telat nih. Jadi misalkan mulainya 20 Mei baru mulai karena ada kendala, tapi selesainya tepat waktu. Nah, di sini progresnya ini tidak otomatis, tapi Bapak Ibu harus menginputnya sendiri. Itu dikarenakan tidak ada yang bisa merepresentatifkan progres itu sampai mana, hanya yang punya project itu yang tahu. Jadi contohnya di sini sudah 100%, di sini sudah 100%. Oke, berarti activity 2 selesai. Dan kalau kita lihat di dashboard, dia akan mengupdate dan merepresentatifkan progres ini selesai karena semua activity sudah selesai dan complete 100%. Dan di sini project launch date mengacu di 15 Mei dan 11 hari lagi. Kenapa? Itu dikarenakan ini tidak ada bulan 20. Jadi kita salah, ini bulan 3 harusnya. Kita lihat lagi di dashboard. Oke. Sorry, di sini ada kesalahan. Di sini harusnya Maret dan saya isi Mei. Jadi si dashboard dia mendeteknya 15 Mei. Itu karena untuk membuat detektor seperti ini konsepnya adalah mencari tanggal tertinggi, dan di sini saya salah menginputnya. Jadi harusnya ini 15 Maret 15/03/20. Nah, ini merepresentatifkan project ini sudah selesai. Itu dikarenakan kita sudah melewati tanggal 2-nya. Bagaimana kalau kita tambah activity selanjutnya?
activity 3 untuk planningnya adalah tanggal 2 Mei 05.20 sampai Jun 30 06.20, dan progresnya ini baru sampai di sini sesuai ya, dan progresnya ini baru sampai 20 atau 50% lah, 50%. Dan jangan lupa mendaftarkan, karena kalau tidak didaftarkan dia tidak akan terdaftar di sini. Tapi untuk project tetap update, hanya tidak muncul di sini dan di sini. Maka kita harus mendaftarkannya. Ini sudah muncul 50%. Nah, kita masih punya spare waktu 59 hari untuk activity 3 dan workloadnya segini. Dan kalau misalnya kita memunculkan dari hari ini, maka ini tidak ada, karena tidak ada aktivitas lain setelah hari ini. Jika untuk project jangka panjang, contohnya kita isi activity 4, dari harusnya 1 Jul sampai Oktober 25 Oktober misalkan, dan di sini masih 0%. Ini DST 4. Nah, jika kita lihat dashboardnya, di sini akan muncul workloadnya berapa, activity-nya apa, dan deadline-nya tanggal berapa, dimulai dari tanggal sekarang. Jika ingin menampilkan semua, maka munculkan dengan all that, seperti itu. Nah, di sini statusnya waiting karena masih 0%. Di sini juga waiting karena di sini udah kita daftarkan. Dan jika ada yang overdue seperti ini tidak selesai, tapi ini sudah mulai, misalkan di 30 Jun dia udah mulai. Dan di sini progresnya naik. Bisa kita lihat di dashboard ini kita punya banyak spare waktu, tapi workloadnya masih sedikit. Dan di sini implementasi OBOL sudah kelihatan sebanyak 69% dibandingkan dengan project yang lain. Gitu. Jadi kalau kita ingin melihat detail preparation automation, kita klik saja drop down-nya preparation automation. Nah, ini dia. Jadi kalau ingin melihat dummy project, klik di sini. Nah, ini. Sudah muncul semua. Nah, jadi seperti itu cara memasukkan data table dari master data dan cara menginput planning serta aktualnya. Dan bagaimana jika saya ingin menampilkan hanya 3 ini sebagai top activity, ini tinggal dihapus dan diganti, misalnya ini 1, 2, 3. Maka di dashboard akan muncul hanya activity 2, 3, dan 4 saja. Tapi secara overall ini tetap sama. Ini merepresentasikan semuanya. Oke, Bapak Ibu semua, itulah sedikit tutorial. Jika ada pertanyaan atau yang masih bingung, bisa coba langsung hubungi saya. Dan jika ada tambahan feature ataupun kekurangan, sama bisa langsung hubungi saya. Mungkin ini adalah dashboard sederhana yang saya coba buat seminimalis mungkin menggunakan Microsoft Excel tanpa Visual Basic atau tanpa coding dalam. Jadi ini easy to use, mudah digunakan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu paham cara membaca dan cara menggunakannya serta cara input data di sini.
Satu tambahan lagi, kalau Bapak Ibu ingin mengubah atau menghapus, silahkan. Ini tinggal delete saja. Misalkan preparation automation, saya delete dan di sini tidak akan terdaftar lagi. Jadi sudah tidak ada. Jadi seperti itu cara mengisinya. Jadi tetap semangat pagi, harus makin semangat. Terima kasih.